Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, kami dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 2. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai pajak restoran dan kontribusinya bagi perekonomian dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah untuk memberikan informasi dan juga memberikan sudut pandang ataupun point of view mengenai pentingnya pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan informasi dan juga memberikan wawasan kepada audiens untuk memahami bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat dapat mendukung kesejahteraan bersama. Maka dari itu, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Untuk memudahkan pemahaman tentang pajak restoran, maka pembahasan akan diawali dengan penjelasan konsep dasar pajak, kontribusi pajak bagi perekonomian, dan pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Poin penting dari pengertian pajak yaitu bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dipungut oleh negara, tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak bagi perekonomian yaitu yang pertama, belanja pemerintah. Belanja pemerintah meliputi belanja barang, belanja modal, belanja pegawai, subsidi, dan bantuan sosial. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa. Dan yang ketiga, menstabilkan ekonomi. Pajak digunakan untuk mengendalikan inflasi. Menurut lembaga pemungutnya, pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk membiayai rumah tangga negara dan kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Jenis-jenis pajak pusat ada 6. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, bea metre. Yang kelima, PBB tertentu, yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan yang terakhir, yaitu pajak karbon. Proses pelayanan pajak pusat dapat dilakukan secara tatap muka melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2K. Selain itu, pelayanan pajak pusat juga dapat dilakukan secara online melalui sistem Cortex untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus administrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak secara digital. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Selanjutnya, jenis-jenis pajak kabupaten atau kota.
Yang pertama, pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak mineral, bukan batuan dan logam. Yang ketujuh, pajak air tanah. Yang kedelapan, pajak sarang burung walet. Yang kesembilan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang kesepuluh, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang, umumnya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Sedangkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pemungutannya melalui samsat terdekat. Pajak restoran menurut golongannya termasuk pajak tidak langsung karena beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu konsumen, dipungut oleh pengusaha restoran dan disetorkan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Sedangkan menurut sifatnya, pajak restoran termasuk pajak objektif karena pengenaannya didasarkan pada objek pajak dan tidak memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Pengertian pajak restoran. Pajak restoran yang kini resmi disebut sebagai pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota melalui Bapenda, Dispenda maupun BPK PAD atas pelayanan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, kantin, bar, dan sejenisnya. Pertama, objek pajak restoran, yaitu setiap pelayanan atas makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, baik yang dinikmati di tempat maupun dibawa pulang. Kedua, subjek pajak restoran, yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan di restoran. Pembeli inilah yang menanggung beban pajak. Ketiga, wajib pajak restoran, yaitu pengusaha restoran yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, besaran tarif restoran maksimal 10%. Besaran ini ditentukan oleh peraturan daerah, sehingga setiap daerah memiliki besaran tarif yang berbeda-beda, namun tetap sesuai dengan undang-undang, yaitu maksimal 10%. Kontribusi pajak restoran sebagai pajak kabupaten atau kota. Kontribusi pajak restoran yaitu yang pertama untuk belanja pemerintah kabupaten atau kota. Belanja pemerintah kabupaten atau kota dialokasikan yang pertama untuk belanja pegawai. Belanja pegawai yaitu contohnya adalah dengan menggaji atau memberikan tunjangan kepada guru SD dan juga guru SMP. Yang kedua adalah belanja barang. Belanja barang adalah anggaran untuk mengadakan barang. Contohnya adalah pembelian ATK yang digunakan untuk keperluan yang ada di kantor kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk perbaikan jalan. Yang keempat adalah subsidi dan yang kelima adalah untuk bantuan sosial. Selain itu, pajak restoran dialokasikan untuk transfer ke desa. Pertama, dialokasikan untuk dana alokasi umum atau DAU. Contohnya adalah untuk gaji karyawan yang ada di kantor kabupaten atau desa dan juga untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah dana alokasi khusus atau DAK, yang contohnya adalah digunakan untuk perbaikan ruang kelas yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk dana anggaran desa. Pajak restoran ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, setiap kali kita membeli makanan atau minuman di restoran, rumah makan, kafe, bar, atau aplikasi online, maka akan terdapat biaya tambahan berupa pajak yang dibebankan kepada konsumen.
Demikianlah video penjelasan dari kami mengenai pajak restoran dan juga kontribusinya bagi perekonomian yang sesuai dengan ketentuan pembagian kelompokan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat dijadikan untuk referensi dan juga untuk menambah wawasan dan point of view dalam memahami pajak restoran dan kontribusinya untuk perekonomian. Kami berharap materi ini dapat memberikan wawasan dan juga memberikan kesadaran bahwa pajak bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Demikian video yang dapat kami sampaikan dan juga materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dijadikan sebagai referensi dan juga bisa diambil kebermanfaatannya. Apabila terdapat kritik, saran, dan juga masukan terhadap video kami, dapat disampaikan di komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.